warga Cilegon, Bapak Wali Kota tanda tangan penolakan pendirian gereja. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menarik ya, Wali Kota Cilegon ikut menandatangani di spanduk penolakan pendirian gereja. Kemudian menjadi viral. Banyak yang memberikan komentar tentang penolakan pendirian gereja di Cilegon. Maka beberapa sahabat Rumah Pancasila minta pendapatnya Rumah Pancasila seperti apa terhadap permasalahan yang terjadi di Cilegon. Poin pertama yang ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila adalah bahwa ketika para pendiri bangsa ini duduk dalam Dokurisu Tumbito Sakai untuk menentukan apa dasar kita mendirikan bangunan negara Republik Indonesia yang mampu hidup secara kekal dan abadi. Maka pada tanggal 1 Juni, Pak Karno berdiri dan berpidato. Beliau menyampaikan bahwa kita membutuhkan filsafat atau cara pandang atau Westan Saung yang menjadi dasar di mana bangunan negara Republik Indonesia ini dapat didirikan secara kekal dan abadi selama-lamanya. Oleh karena itu Soekarno di dalam pidatonya membuka hati nurani, membuka mata dan telinga para pendiri bangsa yang 90% lebih adalah muslim. Bahwa negara yang kita dirikan ini bukan negara Islam, tetapi negara yang menjamin setiap manusia yang hidup di dalamnya ini bertuhan secara baik. Soekarno mampu memberikan sebuah masukan yang menyentuh langsung pada hati nurani para pendiri bangsa. Sehingga kemudian mereka secara sepakat merumuskan Pancasila sebagai dasar kita hidup bersama saat ini di rumah Indonesia. Berdasarkan poin pertama ini, maka setiap pemimpin kita di daerah, entah bupati, wali kota, atau gubernur, mereka haruslah orang-orang yang mampu untuk memimpin kita bersama-sama. Yang mayoritas dan minoritas ini mendapatkan hak yang sama dan seimbang di dalam kehidupan kita di muka bumi, rumah Indonesia yang kita cintai. Tugas daripada seorang pemimpin di daerah bukan mengikuti keinginan daripada mayoritas ataupun minoritas, tetapi dia mampu untuk membimbing yang mayoritas, memberikan perlindungan yang maksimal kepada yang minoritas, mengasihi dan mencintai mereka yang minoritas, memberikan ruang kepada mereka yang minoritas untuk mendapatkan hak-haknya juga sebagai warga negara. Tugas seorang pemimpin, sebagaimana dicontohkan, diteladankan oleh Soekarno ketika beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Poin yang kedua, dari hasil kesepakatan yang dibuat oleh para founding fathers itu, maka kita memakai dasar Pancasila sebagai cara kita hidup di rumah Indonesia. Ada komentar yang menarik di sini dari Rina Simsim 2. Dia mengatakan begini, negara kita negara Pancasila, bos. Kalau Cilegon menolak berdirinya gereja, berarti Cilegon, Banten masuk negara mana ya? Ini sebuah pertanyaan yang dicetuskan oleh salah satu masyarakat Indonesia. Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, membuka ruang kita bersama untuk berpikir. Saya, Josep Parera, tidak pernah memiliki kehendak dan keinginan untuk lahir itu bisa memilih. Lahir di keluarga yang Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan. Lahirnya saya yang menentukan adalah Tuhan.
Tuhan menciptakan kita semua dalam satu perbedaan tetapi satu kesamaan, yaitu kita semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua tanpa membeda-bedakan. Apakah kamu hitam, putih, pinter, bodoh, cacat, ataukah tidak. Agama apapun. Tuhan tidak memikirkan itu. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita bertuhan, kita akan mampu mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Maka sila pertama yang disepakati oleh para founding fathers itu sebenarnya, kalau dihayati, direnungi oleh kita, itu memberikan tuntunan terang kepada kita. Untuk apa? Untuk mencintai setiap orang yang lahir di dalam perbedaan agama dan aliran kepercayaan. Menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan ruang bagi mereka. Untuk apa? Bisa bertuhan secara baik, sehingga mereka menjadi manusia yang adil dan beradab di dalam perintah sila kedua. Karena hanya dengan cara kita bertuhanlah kita mampu menjadi manusia yang benar-benar manusia, yang adil dan beradab. Ada contoh menarik. Saya Katolik, ini privat sebenarnya, saya tidak boleh ngomong saya Katolik atau apa. Tapi saya ingin memberikan contoh. Karyawan di tempat saya, di kantor hukum itu ada sekitar 25, itu 95% itu Muslim. Saya tahu bahwa kalau mereka tidak bertuhan secara baik, kita tidak mampu untuk melakukan pembelaan hukum secara adil. Karena hanya orang-orang yang bertuhan secara baiklah yang mampu untuk memberikan pembelaan hukum yang adil. Maka di kantor saya itu disediakan tempat untuk mereka melakukan ibadah 5 waktu. Karyawan saya yang perempuan itu 99% itu Muslim. Pakai hijab semua. Sholatnya rajin semua. Kalau tidak sholat saya tanya kenapa tidak sholat. Oh, baru datang bulan, menstruasi dan lain sebagainya. Karena saya ingin agar mereka itu mampu untuk mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Cara pertama itu harus mereka bertuhan secara baik. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Ini contoh ini, bukan ingin memamerkan diri, bukan. Oleh karena itu Rumah Pancasila yang mayoritasnya juga adalah Muslim ya, anggota kami 90% juga Muslim. Kami itu menjadi mitra ex-napiter yang ada di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Ex-napiter yang 100% Muslim keluar dari penjara, itu mereka yang meminta kepada pemerintah, kepada negara agar Rumah Pancasila menjadi mitra mereka, memberikan pembinaan kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka untuk berorganisasi. Makanya biasanya di kantor mereka kalau kumpul banyak, saya biasanya cerita tentang hidup. Mereka biasanya menangis mendengar cerita saya tentang hidup. Kalau pulang saya dipeluk sama mereka, pakainya sorban Islam benar-benar. Mereka mencintai dan menghargai saya secara baik. Karena saya mencintai dan menghargai mereka. Anda bisa bayangkan seorang Katolik yang penuh tato ini dipercaya oleh ex-napiter untuk menjadi mitra mereka dan kemudian membina mereka. Kami ketika duduk tidak pernah berbicara tentang agama. Yang kami bicarakan adalah tentang manusia. Maka setiap pemimpin di setiap daerah itu harus mampu untuk berbicara tentang kemanusiaan. Bukan tentang lingkup privat, dalam hal ini adalah kepercayaan agama dan aliran kepercayaan. Atau lingkup-lingkup privat lain ketika kita berada di publik. Mampu membedakan ruang mana untuk membuat kita itu mampu hidup secara baik. Karena dengan bertuhan dan kemudian menjadi manusia di sila kedua lah, kita mampu untuk menjaga bangsa dalam sila ketiga, persatuan Indonesia dalam setiap perbedaan. Kita mampu untuk membuat regulasi dalam cara kita menjaga negara di sila keempat, dipandu hikmat dan kebijaksanaan, penuh kesadaran. Saya mayoritas, tidak akan bisa jadi mayoritas kalau yang minoritas ini hilang. Maka saya harus melindungi yang minoritas ini agar saya tetap bisa menjadi yang mayoritas. Tuhan memberikan kekuasaan, kekuatan, dan kemayoritasan itu
adalah dalam rangka untuk Anda menjadari bahwa Tuhan memberikan mereka yang kecil, yang sedikit, yang minoritas ini untuk diberikan perlindungan. Sehingga kita benar-benar dapat dikatakan sebagai seorang manusia. Ini adalah cara Pancasila. Maka wujud terakhir itu adalah perwujudan keadilan sosial. Ini ada komentar-komentar yang sangat banyak saya lihat dari Papua, dari NTT. Komentarnya juga menjadi kemudian menimbulkan sebuah perpecahan bagi kita. Seperti ada yang umpamanya menanyakan, ada orang Cilegon yang merantau di luar kah? Cari ini bahasa Indonesia Timur. Kita ini satu, tidak boleh ada komentar-komentar juga seperti ini. Dan tidak boleh ada perpecahan di antara kita. Karena dengan keindahan itu kita menjadi indah. Ada warna di dalam kehidupan kita. Makanya apa yang dilakukan Presiden Jokowi cukup unik dan cukup bagus ketika seringkali acara-acara kenegaraan semuanya pakai pakaian adat yang berbeda-beda setiap daerah. Untuk memberikan sebuah pernyataan kepada kita bahwa berbeda-beda itu ternyata indah. Tetapi Tuhan mempersatukan kita bersama di dalam bingkai Pancasila yang tidak boleh kita robek dan kita rusak. Bagaimana kita akan disebut sebagai manusia yang bertuhan? Manusia yang benar-benar manusia. Kalau kita tidak membuka ruang bagi manusia yang lain untuk dapat bertuhan secara baik di rumah Indonesia. Ini membutuhkan perenungan yang dalam, membutuhkan kepribadian-kepribadian yang mampu untuk menuntun dan membawa kita bersama-sama untuk hidup berbeda dalam kebahagiaan. Maka menjadi seorang pemimpin agama atau pemimpin spiritual itu tidak mudah dan tidak gampang. Karena mereka harus mampu untuk membuka semua hati pengikutnya untuk mengerti kenapa Tuhan itu menciptakan perbedaan bagi kita. Karena dengan perbedaan itulah kita mampu untuk saling mengasihi, mencintai, memahami kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kebahagiaan, kehidupan bersama di rumah Indonesia yang kita cintai ini. Maka Rumah Pancasila berharap marilah buka mata, buka telinga, dan buka hati. Untuk kemudian kita bersama-sama saling memberikan hak masing-masing. Hak untuk bertuhan, hak untuk menjadi manusia, hak untuk menjaga bangsa, hak untuk menjaga negara, dan hak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kita semua. Hanya dengan kerendahan hatilah kita mampu menjaga Indonesia tetap satu, karena kita akan tahu bagaimana cara berpikir, cara berbicara, dan cara kita bertindak untuk menjaga Indonesia tetap kekal dan abadi, berdiri di atas landasan Pancasila. Bangunannya utuh, kekal abadi bagi kita semua. Seperti kehendak para pendiri bangsa ketika mereka merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan memerdekakan kita di rumah yang kita cintai, rumah merah putih, rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.